Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Di hari ini kita masuk ke pertemuan 12. Ada 3 pertemuan lagi. Nanti saya ganti di lain waktu. Saya mohon maaf ya karena nggak bisa masuk hari ini. Ada kemarin juga nggak bisa masuk. Eh, Kemarin saya kasih tugas. Saya cek sudah ada beberapa yang mengerjakan. Yang lain silakan dikumpulkan. Kalau yang belum, kemarin adalah mengamankan server dan UEFI. Oke. Jadi nanti UAS-nya ada hubungannya sama materi yang saya sampaikan dan tugas yang saya tulis ya. Tapi nanti demonya masing-masing atau tugasnya pribadi. Oke, hari ini saya akan bahas tentang manajemen proses dalam sistem operasi. Dikit aja ya, karena nanti yang nggak datang bisa lihat atau ngikutin rekaman perkuliahannya. Pendahuluan manajemen proses dalam service. Salah satu tugas penting dalam mengelola sistem berbasis Linux termasuk Ubuntu. Proses adalah biasanya disebutnya dengan istilahnya instance, instance dari sebuah program sedang berjalan. Sedangkan service adalah program atau proses berjalan di latar belakang untuk menyediakan fungsi tertentu. Pemahaman tentang cara mengelola proses dan proses di service membantu administrator dalam memastikan sistem berjalan dengan optimal. Maksudnya bagaimana? Ini ada hubungannya sama tentang nanti kalau kita menghandle sebuah aplikasi atau sebuah server ya, karena di server itu kan tidak ada user interface ya, yang ada hanya semuanya diakses dengan terminal. Jadi harus terbiasa menjalankan dan memberhentikan proses, melihat proses apa yang berjalan yang aneh, yang enggak aktivitas program yang enggak jelas gitu kita harus tahu gitu. Untuk melihat proses yang berjalan, kita bisa menggunakan perintah PS ya. Pakai fungsi AUX, PS AUX bisa. Kalian bisa buka terminal, terus ditulis PS AUX. Nah, di sini menampilkan proses yang berjalan. Ada PID, CPU, memori, dan lain sebagainya. User, ada user root, ada sistem D, dan lain sebagainya. Ada user buatan. Nah, fungsi AUX ini kan opsi ya, atau tambahan ya. A itu menentukan semua proses. All, maksudnya U untuk memberikan output dalam format yang lebih detail, user oriented. X menerangkan proses yang tidak terkait dengan terminal tertentu. Nah, kalau contohnya seperti ini, BSAUX, manajemen proses, menampilkan seluruh proses. Kalau di Windows itu kan kita bisa lihat dengan task manager ya, dengan klik kanan task manager, Control Shift Del bisa. Kalau di Ubuntu kita harus menggunakan terminal, menggunakan BSAUX. Nah, detail maksud dari ini kalian bisa baca. UID adalah nama user yang menjalankan proses tersebut. Kemudian ada PID, proses ID untuk proses tersebut. PPID, parent process. C, presentase penggunaan CPU, proses yang berjalan. Dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin mencari, kan karena tampilannya kan banyak seperti ini ya. Kita harus scroll ke bawah untuk melihat. Kalau untuk mencari proses tertentu kan agak susah ya. Terus pencariannya kan nggak ada Ctrl F-nya. Caranya bagaimana kalau kita ingin mencari proses tertentu? Kita bisa menggunakan perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, dengan menggunakan perintah grep. Nah, jika kamu ingin mencari informasi proses tertentu di Linux, kamu bisa menggunakan perintah PS untuk melihat semua prosesnya. Terus kita ikuti dengan garis lurus. Ini namanya apa ya lupa. Garis lurus itu untuk opsi tambahan. Terus kita tambahkan perintah filter menggunakan filter teks bawaan Linux ya, grep yang sudah kita pelajari kemarin. Grab mini i itu maksudnya mini itu apa kita sudah bahas kemarin. Jadi sebenarnya saya pengen mencari apakah Chrome itu berjalan di dalam proses atau enggak. Kita bisa menggunakan perintah ps aux garis lurus grab min i Chrome. Dia akan menampilkan proses
berjalan atau menampilkan yang ada Chrome, tulisan Chrome, Chromium di sini. Kalau pengen mencari aplikasi lain, contohnya GIMP ya. GIMP itu aplikasi seperti Photoshop yang ada di Ubuntu berbasis open source. Seperti ini. Ada juga perintah top, hampir mirip seperti PS. Informasi yang diberikan ada PID, user, CPU, dan memori. Kalau kita jalankan perintah top, clear, top. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita scroll ke atas ke bawah. Untuk exitnya kita bisa menggunakan Q. Pencet tombol Q ya. Terus clear. Nah, selanjutnya bagaimana mematikan proses di Linux dengan perintah kill dan pkill. Perintah PS hanya bisa digunakan untuk melihat informasi proses yang sedang berjalan di Linux. Kalau kamu mematikan atau stop proses di Linux, kamu bisa menggunakan perintah kill atau pkill. Nah, kalau pengen melihat opsi yang lain, kita bisa menggunakan fungsi min help ya. Seluruh perintah itu kita bisa menggunakan fungsi min help. Min dua kali. Min help. Ini akan menampilkan semua opsi yang ada di fungsi tersebut. Oke. Selalu gunakan opsi help. Proses signal, kamu bisa mematikan proses ini dengan menggunakan berbagai macam signal saat menggunakan perintah kill atau kill. Setiap sinyal yang dikirim kursor akan memberikan efek yang berbeda. Nah, di dalam Ubuntu itu kill-nya itu nggak cuma satu ya, ada 64 proses ya. Kita bisa lihat atau kita bisa menggunakan perintah kill min L. Kill min L. Nah, di sini tuh ada angka 1 sampai 64 yang menampilkan proses mematikan proses di Linux. Ada seek-hub, seek-in, seek-quit, seek-kill, dan seterusnya. Dan yang biasanya untuk dipakai untuk mematikan proses itu nomor 9, ya, seek-kill. Jadi, untuk mematikan sebuah proses di Linux menggunakan proses signal bisa dari angka 1 sampai 64. Jadi, kita menggunakan perintah pkill, bukan kill, diikuti dengan nama prosesnya. Nama proses bisa kamu lihat menggunakan perintah PS pada kolom terminal. Nama proses biasanya adalah nama file aplikasi yang dijalankan. Jadi kita bisa ada dua cara membunuh atau mematikan sebuah aplikasi ya dengan PID-nya yang ada di proses yang berjalan atau nama aplikasinya. Nah, untuk memastikan nama PID-nya kita bisa menggunakan pin off. Perintah pin off digunakan untuk melihat PID dari proses tersebut. Contohnya di sini ada aplikasi game, di sini ada aplikasi game. Ada dengan PID 13187. Kita bisa menggunakan fungsi pkill satu pakai PID ya, 13187 atau menggunakan kata-katanya GIM. Nama aplikasinya GIM 2.8. Nah, untuk memastikan ID-nya tepat, nggak salah mematikan aplikasi, kita bisa menggunakan perintah pid off nama aplikasinya. Contohnya di sini pid off GIM 2.8. Wah, berarti dia mempunyai PID 13187. Untuk mematikan proses aplikasi GIMP, kamu bisa mengirimkan signal menggunakan proses dengan perintah. Tadi, kalau sudah ketemu ya, PID-nya bisa dua cara. Dengan sudo pkill min 9, kalau kita menggunakan kode signalnya itu min 9 untuk membunuh, kita bisa menggunakan sudo pkill min 9, GIMP 2.8. Atau min 9-nya kita ganti menjadi nama ID-nya ya, sudo pkill min sig kill ya, GIMP 2.8. Nah, jika ingin menghentikan semua proses, termasuk child process atau proses anaknya gitu ya, yang berhubungan dengan game, sama seperti ketika di Windows kalau kita lihat itu kan, ada end process sama all end process itu ya. Kadang kayak Chrome itu kan berjalan dengan proses ID yang banyak, nggak cuma satu proses ya. Kita bisa menggunakan perintah sudo kill all. Dia akan membunuh atau mematikan semua proses aplikasi GIMP. GIMP ini aplikasi Photoshop yang ada di open source di Ubuntu ya. Kita juga bisa menggunakan PID yang sudah kita ketahui. Jadi sudo kill min 9 13187 atau sudo kill min sekill 13187.
Seperti itu. Itu manajemen proses dan service di Linux ya. Jadi ada dua perintah, ada kill sama ps. Untuk manajemen proses dan service nanti sebenarnya ada materi selanjutnya tentang bagaimana eh, memprioritaskan aplikasi ya, di dalam Ubuntu. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Karena saya masih ada 3 pertemuan lagi yang belum ya. Seharusnya sekarang adalah minggu pertemuan ke-14, terus kemudian minggu depan 15, termasuk libur Natal dan Tahun Baru. Baru kemudian di Januari minggu kedua kita UAS. Kok kalkulator. Kalender. Sekarang tanggal 19 ya. Minggu depan kita masuk 13. Saya dapat 2 pertemuan lagi. Kemungkinan nanti di minggu depan sama minggu depannya itu kita langsung ke 3 pertemuan ya. Karena di tanggal ke-6 atau tanggal 9 Januari ini kita mengadakan UAS. Ya kan? Ini libur tahun baru, terus 25 26 juga libur ya. 25 26 libur, kemungkinan nanti saya ganti di hari lain ya. Bisa, kalau nggak bisa Jumat Sabtu ya di sebelumnya ya. Secara online. Seperti itu. Oke, gitu aja untuk materi kita hari ini. Untuk UAS-nya nanti dalam bentuk seperti tugas yang saya kasih ya, bagaimana mempraktekkan atau mendemokan, mendokumentasikan langkah-langkah instalasi atau proses yang ditanyakan. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah datang. Untuk yang belum bisa datang, bisa melihat rekamannya. Habis ini rekaman perkuliahannya akan saya upload di e-kampus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.